Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 dengan materi pedosfer. Sebelum menuju materi, alangkah baiknya kita berkenalan. Pengertian pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang berada di permukaan bumi dan merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Sederhananya, lapisan tanah di permukaan paling atas bumi ini disebut sebagai bagian paling atas dari litosfer, atau lapisan terluar dari kulit bumi yang disebut dengan sungai pembungkus bumi. Proses pembentukan tanah. Wujud awal dari tanah adalah batuan beku dan batuan sedimen yang kemudian mengalami kehancuran. Batu-batuan yang hancur ini diakibatkan karena pengaruh sinar matahari, suhu, air, curah hujan, organisme, dan lain sebagainya. Batuan yang hancur kemudian membentuk lapisan bakal tanah setelah bercampur dengan sisa tanaman dan jasad hewan. Tidak semua jenis hewan terlibat dalam proses pembentukan tanah. Hanya beberapa saja seperti semut, rayap, dan jangkrik. Hewan-hewan ini yang menghancurkan tanah menggumpal, sementara cacing merupakan hewan yang mampu menambah kesuburan tanah. Cacing memakan tanah, sisa tanaman, serta sisa hewan yang sudah lapuk. Faktor pembentukan tanah. Faktor utama dari pembentukan tanah adalah batuan induk. Batuan ini mampu menentukan jenis tanah yang akan terbentuk. Kemudian adanya iklim dan organisme yang membuat tanah menjadi aktif. Selain itu ada pula bahan induk, topografi, dan waktu. Tanah juga memiliki profil yang berisi penjelasan masing-masing bagian. Lapisan tanah dibagi menjadi 4. Yang pertama, lapisan tanah atas, tebalnya 10-30 cm, warnanya coklat kehitam-hitaman. Yang kedua, lapisan tanah bawah, tebalnya 50-60 cm, warnanya kemerah-merahan. Yang ketiga, lapisan bahan induk tanah. Lapisan ketiga warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Yang keempat, lapisan batuan induk. Lapisan keempat atau disebut batuan induk berupa batuan pejal dan menjadi bahan pembuatan tanah baru. Komponen tanah. 1. Bahan mineral berupa batu, debu, kerakal, kerikil, liat, dan pasir yang mencapai sebanyak 45% dari jumlah keseluruhan. 2. Air yang berfungsi sebagai pengangkut unsur hara dan tanah menuju ke tempat fotosintesis mencapai 25% dari jumlah total. 3. Udara sebanyak 25% mengisi pori-pori tanah dan tidak berisi air serta dapat membantu dalam pelapukan organik. 4. Bahan organik sebanyak 5%. Bahan ini terdiri dari 80% atas humus, 10% akar, dan 10% organisme. Adapun macam-macam jenis tanah. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari hasil letusan gunung api dan pelapukan batuan vulkanik. Yang kedua, ada tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, kapur, dan sebagian besar komposisinya adalah kapur. Yang ketiga, ada tanah liat. Tanah liat adalah bahan alam yang mengandung leburan silika dan aluminium dengan ukuran partikel yang kecil dan akan lembek saat terkena air dan keras ketika kering. Yang keempat, ada tanah napal. Tanah napal adalah batuan sedimen yang mengandung kalsium karbonat, lumpur, tanah liat, dan arogit. Yang kelima, ada tanah padas. Tanah padas juga adalah jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi tanah. Yang terakhir, ada tanah lempung. Tanah lempung adalah tanah yang terdiri dari partikel-partikel mineral berukuran kecil yang memiliki sifat plastik jika dicampur dengan air. Sifat-sifat tanah. 1. Warna tanah. Ciri-ciri tanah yang mengandung unsur organik adalah yang berwarna gelap. Kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tanah pasir, lempung, dan tanah liat. 3. Struktur tanah. Struktur tanah dapat dibedakan menjadi 3 macam: struktur lepas butir, struktur rumah, struktur gumpal. 4. Derajat keasaman tanah, ada yang bersifat asam, akal, serta ada yang bersifat netral. Pembentukan lapisan pedosfer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat banyak faktor seperti iklim, organisme, bahan induk, dan lainnya. Iklim sangat berpengaruh seperti hujan dan cahaya. Matahari dan air hujan yang turun bisa memengaruhi pada pelapukan batuan secara kimia. Berikut ini beberapa proses pedogensis. Yang pertama ada wetter atau pelapukan. Yang kedua ada leaching atau pencucian. Yang ketiga transformasi dan iluviasi. Yang keempat ada fossilisasi dan transaksi. Bahan induk tanah berasal dari bahan induk batuan beku, metamorf, dan sedimen. Batuan jenis ini ternyata memiliki kemampuan sebagai penghancur dan menjadi bahan induk. Bahan induk inilah yang nantinya akan mengalami pelapukan yang terdiri dari beberapa cara, entah itu kimiawi, fisik, hingga biologi saat akan menjadi tanah.